Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih pada semangat ya? Masih. Sebelum belajar kita jangan lupa baca doa dulu ya. Kawan. Siap, sebelum belajar, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Bacalah dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Aden, ada keterangan. Bunga, Cerliko, Deli, Devita, Fani, Firdan, Fitri, Ihsan, Jihan, Meisa, Meisha, Egi, Parlan, Hadir. Genta, Najwa, Ninis, Noval, Priscilia, Raisya, Rea, Rizky, Rifa, Sarah, Selvi, Silviani, Siti Yuliantika, Siti Nurdegintan, Suci, Siva, Ulfa, Ulan. Hari ini yang tidak sekolahnya cuma 5 orang ya. Sebelum belajar kita ice breathing dulu ya, biar kalian fokus sama semangat. Oke, kita hitung ada berapa orang? 8, 7. Gak apa-apa ya, kurang satu juga gak apa-apa. Nah, Teteh akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, dan ini kelompok E. Karena B sama D itu hampir mirip ya, takut nanti ketukar. Berarti ini kelompok A, B, C, dan E. Nah, jadi ini cara mainnya. Ketika Teteh bilang A, yang rebu A semua berdiri. Nah, nanti kalian pilih mau rebu B, C, atau E. Jadi nanti kalau yang disebut sama rebu A langsung berdiri nama rebunya. Nah, sekarang Teteh bakal pilih ketua kelompoknya ya. Yang ini Genta, ini Rifa, ini Rea, ini Falan. Oke, ketuanya itu ya. Jadi nanti ketika Teteh bilang B, nah
Nanti kalau misalkan dari si anggota ragunya salah, berarti udah kalian diam ya. Berarti kalian salah. Oke, gitu. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita pemanasan dulu. Pemanasan. Siap? Teteh mau ya. Teteh mau kelompok C. Langsung berdiri. Yang itu langsung duduk. Paham? Oke. Kita pemanasan dulu ya. Tapi yang cepet ya nanti sebutnya ya. B. A. Langsung apa sih? Kayak gitu. Kalian harus lebih cepat ya. Fokus. Kuncinya fokus. Kalau misalkan salah satu anggota rambutnya itu nggak salah, berarti kalian duduk aja ya rambutnya semuanya. Kita mulai ya. Siap? Siap ya, siap. Oke. B. A. B C Pasang telinga sama fokus ya. Ingat, kalian perlu apa jangan sampai salah. Sekali lagi ya. Teteh minta lagu A. B E. A C E. B A. B Cepet, ayo. E. B. Lebih cepet ya. E. A B A. E B A B A E B Berarti yang fokus itu rembu A sama rembu E. Oke. Udah ya? Udah? Kita lanjut ke materi. Ayo semuanya siapin buku tulisnya. Ayo semuanya ya. Jadi kalian bisa merangkum. Oke, ayo. Siap ya? Ayo semuanya lihat ke depan. Kita hari ini masih bab 2 ya, elemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk materinya yaitu ada produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis hubungan antar peraturan berdasarkan tingkatannya. Lalu, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara mendalam. Terus, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkatan-tingkatan dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta hubungan antara aturan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak arti kata hierarki itu apa? Hierarki. Apa itu kata hierarki? Ada yang tahu? Coba dilihat dulu HP-nya. Ada kotak kan? Coba cek dulu apa itu hierarki. Hierarki adalah sistem peraturan atau struktur yang mengorganisir elemen-elemen dalam urutan atau tingkatan berdasarkan level, prioritas, kekuasaan, atau status. Oke,
Hierarki itu intinya adalah tingkatan ya. Di sini hierarki perundang-undangan itu yaitu tingkatan ataupun urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita membahas hierarki, kita akan membahas dulu tentang produk hukum. Coba Selfie bisa dibaca. Produk hukum adalah setiap keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang mengandung aturan, norma, atau kaidah yang harus ditaati oleh masyarakat. Produk hukum dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Jadi produk hukum itu setiap keputusan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Nah, salah satu contoh dari produk hukum itu yaitu ini peraturan perundang-undangan. Nah, coba sekarang Genta baca. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperbarui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang menentukan urutan atau pembahasan dari setiap peraturan yang berlaku. Hierarki ini penting untuk menjamin bahwa setiap peraturan yang ada tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi hierarki ini bertujuan agar peraturan yang ada itu tidak bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Hierarki peraturan ini dibuat agar masyarakat itu lebih paham atau lebih tahu tentang aturan yang berlaku tanpa adanya kebingungan akibat itu tadi tumpang tindih antara peraturan. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu ada TAP MPR. Apa itu TAP MPR? Ketetapan MPR atau keputusan MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang atau perpu. Apa? Undang-undang atau perpu teh? Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Selanjutnya ada PP. Apa itu PP? Peraturan pemerintah. Selanjutnya ada Perpres. Apa coba itu Perpres? Peraturan presiden. Kalau Perda? Peraturan daerah. Oke, peraturan daerah itu ada dua. Peraturan daerah apa aja? Yang pertama, peraturan daerah provinsi. Yang kedua, Perda kabupaten atau kota. Nah, ini bisa digambarkan bentuk piramid ya, teman-teman. Pakai piramid ya teman-teman biar lebih paham tingkatannya. Coba sekali lagi tingkatannya. Yang pertama itu ada yang kedua yang ketiga undang-undang atau perpu, yang keempat yang kelima yang keenam provinsi, yang ketujuh berarti
hierarki peraturan yang tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi ya, dasar hukum yang tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sumber hukum itu Pancasila. Coba kalau Undang-Undang Dasar itu dibuatnya oleh siapa? Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu diamandemen oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini MPR. Kalau TAP MPR itu dibuatnya oleh siapa? MPR, pinter. Kalau undang-undang atau perpu itu dibuatnya oleh siapa? DPR. Presiden dan DPR. Kalau peraturan pemerintah dibuatnya oleh siapa? Presiden. Ingat ya. Peraturan presiden dibuatnya oleh presiden. Nah, kalau perda provinsi dibuatnya oleh siapa? Apa? Sama satu orang. Dibuat oleh siapa? Bentar. DPRD provinsi sama gubernur. Nah, kalau perda dibuatnya oleh siapa? DPRD kabupaten dan kota. DPRD kabupaten dan ini bupati atau wali kota. Hierarki peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau misalkan ada peraturan yang bertentangan, nah peraturan tersebut itu bisa dibatalkan atau disesuaikan ya, supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya ada prinsip hierarki perundang-undangan. Coba ya baca. Ya, semuanya. Prinsip hierarki perundang-undangan. Teori artinya jika ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, maka peraturan yang baru harus mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, nanti untuk contohnya, Teteh bakal kasih tugas kalian untuk menganalisis, ya teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan urutan atau tingkatan dari setiap produk hukum yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Setiap peraturan yang ada harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Nah, materinya segitu. Ada yang ingin bertanya? Bisa angkat tangannya ya, sama perkenalkan nama. Instruksi. Perkenalkan diri, nama Sofiana Siti Sugawita dari Sekolah Pemasaran 3. Izin bertanya bagaimana hubungan Undang-Undang 1945 dan produk hukum lainnya di Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya bagus ya. Hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan produk hukum yang lainnya.
Jadi kayak gini ya, Kak Selvi. Undang-undang dasar itu merupakan dasar hukum yang paling tinggi di Indonesia ya. Jadi peraturan yang lebih rendah ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka peraturan tersebut itu bisa dibatalkan ya, atau tidak, atau disesuaikan kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Coba saya sekarang giliran nanya ke kalian ya. Coba apa itu hierarki? Apa itu hierarki? Tingkatan. Gitu ya. Coba lagi. Kita kasih judul gamesnya ada bangun piramida hukum. Nah, untuk sesi yang kedua kita akan menganalisis kasus ya. Nah, kita mulai aja sesi pertama dulu. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok A, B, C, dan E. C dan E. Nanti kalian semua berbaris di sini pinggir. Kalian setiap satu orang itu maju ke depan hanya bisa menuliskan satu garis. Hanya kalian bisa nulis satu garis aja. Gimana caranya biar bisa kebentuk piramida? Satu garis aja. Satu garis. Nah, nanti kalau udah kebentuk piramidanya baru satu huruf. Nah, jadi nanti kelompok yang menang itu yang lebih cepat menyelesaikan dan jawabannya benar. Kayak gitu ya. Siap? Ya. Oke. Jadi ada spidol kelas kan? Ada 5 menit. Ya. 1, 2, 3. Satu garis. Udah. Ya.
Oke, siap. Teman-teman, sekian materi dari Teteh. Coba, ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan? Ya, benar. Berarti udah paham ya? Coba Teteh mau nanya sekali lagi. Hierarki peraturan perundang-undangan itu apa? Sekali lagi. Tingkatan atau urutan. Kenapa harus ada hierarki peraturan perundang-undangan? Kenapa harus apa? Supaya lebih teratur agar aturan-aturan itu tidak saling bertentangan. Gitu ya. Coba, kalau produk hukum itu tadi apa? Setiap keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Betul ya. Teteh anggap kalian semua sudah paham ya teman-teman. Nah, sekian dari Teteh. Wassalamualaikum